Penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel-variabel dengan cara memberikan perlakuan tertentu pada objek penelitian dan mengamati dampaknya. Penelitian mengontrol variabel independen atau variabel yang dimanipulasi untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel dependen atau variabel yang diamati. Jenis-jenis penelitian eksperimen. Jenis yang pertama, pre-experimental design. Pre-experimental design adalah jenis desain penelitian yang belum sepenuhnya memenuhi standar eksperimen sejati karena kurangnya kontrol yang ketat terhadap variabel luar. Desain ini sering digunakan dalam penelitian awal untuk mengeksplorasi hubungan sebab akibat, akan tetapi tidak dapat memberikan kesimpulan yang kuat tentang hubungan tersebut karena adanya kemungkinan bias. Ada beberapa jenis dan contoh dari pre-experimental design, salah satunya one-shot case study atau studi kasus satu kali, yaitu subjek dikenai perlakuan atau treatment lalu hasilnya diukur tanpa ada kelompok pembanding. Contohnya, seorang guru menerapkan metode pembelajaran baru pada satu kelas lalu mengukur hasil ujian mereka, akan tetapi tidak ada kelompok kontrol untuk dibandingkan. Yang kedua ada quasi-experimental design. Quasi-experimental design adalah metode penelitian yang mirip dengan eksperimen sejati atau true experimental, tetapi tanpa randomisasi penuh dalam pembagian kelompok. Desain ini digunakan ketika sulit atau tidak mungkin melakukan randomisasi, misalnya dalam penelitian di lingkungan pendidikan atau sosial. Ada beberapa jenis dan contoh dari quasi-experimental design, salah satunya non-equivalent control group design, yaitu membandingkan dua kelompok atau eksperimen dan kontrol dengan pretest dan posttest, tetapi penugasan kelompok tidak acak. Contoh, sebuah sekolah ingin mengetahui efektivitas metode pembelajaran berbasis video. Kelas A diberikan metode baru, sementara kelas B tetap menggunakan metode lama. Kemampuan siswa diukur sebelum pretest dan sesudah pembelajaran atau posttest. Yang ketiga ada true experimental design. True experimental design adalah metode penelitian yang paling kuat dalam menguji hubungan sebab akibat karena menggunakan kontrol yang ketat terhadap variabel luar. Desain ini melibatkan randomisasi, kelompok kontrol, dan manipulasi variabel independen, sehingga dapat memastikan bahwa perubahan pada variabel dependen benar-benar disebabkan oleh perlakuan yang diberikan. Ada beberapa jenis dan contoh true experimental design, salah satunya pretest, posttest, control group design, yaitu membandingkan dua kelompok yang dipilih secara acak. Kedua kelompok diberi pretest sebelum perlakuan dan posttest setelahnya. Contoh, kelas A mendapatkan teknik belajar aktif, sementara kelas B tetap menggunakan metode belajar tradisional. Sebelum dan sesudah pembelajaran, kedua kelas diberikan tes untuk mengukur perubahan pemahaman. Dan yang terakhir ada factorial experimental design. Factorial experimental design ini merupakan modifikasi dari true experimental design, yaitu dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan variabel bebas terhadap hasil variabel terikat. Jadi, berdasarkan pembahasan mengenai berbagai jenis desain penelitian eksperimental, dapat disimpulkan bahwa setiap desain memiliki karakteristik, kelebihan, dan keterbatasan masing-masing dalam menguji hubungan sebab akibat. Dengan demikian, pemilihan desain penelitian harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, ketersediaan sumber daya, serta sejauh mana peneliti dapat mengontrol variabel luar. Desain yang lebih kuat dalam kontrol dan randomisasi akan menghasilkan kesimpulan yang lebih valid dan dapat diandalkan.